Jangan nilai hidup lu sambil melihat ke arah handphone. Lu kalau menilai hidup lu, lihat sekitar lu, lihat apa yang lu punya, lihat keluarga lu, lihat tempat tinggal lu, lihat karir lu. Habis itu lu ingat waktu lu SD, itu anak SD itu mungkin gak punya kehidupan kayak yang kita punya sekarang di sekitar. Kalau lu lihat di sekitar lu ternyata lu masih sedih, ya udah balik lagi ke handphone. Menurut gue tidak ada yang salah dari sebuah pilihan. Lu mau jadi karyawan, itu hak lu mau jadi musisi, itu hak lu mau jadi pengangguran, itu hak lu. Tidak ada yang salah dari sebuah pilihan. Yang salah adalah ketika lu memilih kemudian lu mengeluh. Dan yang bodoh adalah ketika sudah mengeluh tidak mencoba pilihan lain. Konsisten, disiplin, kerja keras, berkorban. Yang bikin lu bisa konsisten hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Yang membuat lu rela berkorban hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Jadi kuncinya dari menemukan yang lu cintai dan ambil perjalanannya. Hal terbesar yang bikin kita sakit hati adalah ekspektasi. Semakin kecil ekspektasi lu, semakin kecil patah hatinya. Jadi mulai sekarang kalau ketemu orang atau udah sayang udah apa, jangan expect banyak-banyak. Cuman karena dia bilang sayang, cuman karena dia jemput lu kerja, ngampus, sekolah, curhat tentang kehidupannya, bukan berarti lu spesial. Sesekali tak apa menjadi manusia biasa. Wajar untuk terluka, untuk membutuhkan tempat bersandar, untuk tidak baik-baik saja. Sembuh itu butuh waktu, bukan paksaan. Saat semua tidak berjalan semestinya, kita bisa mengangkat tangan untuk menyerah atau mengangkat tangan untuk berdoa. Kuharap kau memilih yang kedua. Cewek jangan pernah kita tipu karena mereka pintar sekali dan instingnya mereka tuh tajam. Laki-laki jangan pernah adu strategi pintar sama cewek. Mereka pura-pura bodoh, aslinya pintar banget. Dan mereka jago menyimpan perasaan. Nggak dikasih lihat di depan lo kalau mereka nggak suka. Orang kalau udah benci, kita mau melakukan sesuatu sebaik apapun, dia bakalan tetap ketemu celah untuk ngejelekin. Orang kayak gitu nggak butuh kita jadi lebih baik. Solusinya, pergi, cuekin. Atau kita nggak bisa memuaskan semua orang kan, apalagi memuaskan orang-orang yang nggak suka sama kita. Kalau kita ingin hidup tanpa dikritik, ingin hidup tanpa tidak disukai, itu agak susah. Lebih baik kita hidup jadi diri kita sendiri. Kalau ada yang nggak suka lah, ya memang begitulah hidup. Dan ya udahlah, anggap aja bahwa ketidaksukaan orang lain itu harga yang harus dibayar untuk bisa menjadi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur sikap orang lain kepada kita. Kita cuma bisa mengatur bagaimana cara kita merespons. Ini termasuk ketika orang lain memberi saran tapi tidak sesuai dengan yang kita mau. Ingat, tidak semua saran akan disampaikan dengan sopan. Daripada buang-buang energi untuk membela diri, lebih baik fokus memperbaiki diri. Toh itu kan fungsinya saran. Tingkat kesedihan tidak bisa ditakar. Tidak ada yang namanya lebay dalam bersedih. Karena orang-orang yang mengalaminya memiliki persepsi dan latar belakang berbeda-beda. Jadi nggak perlu, lu masih mending. Lah gue nggak perlu adu nasib. Jangan peduli omongan orang-orang sekitar, karena pasti ada orang yang benci, pasti ada orang yang iri dengan kita. Jadi ketika kita susah, orang bilang kita males. Kita udah berusaha, orang bilang kita gila. Ngapain lo kerja capek banget? Ketika kita udah kaya, orang bilang kita beruntung. Jadi gak ada gunanya kita dengerin orang lain, mending fokus ke diri sendiri. Manusia adalah makhluk berpikir. Itu yang membedakan kita dengan ciptaannya yang lain. Namun, manusia pun makhluk yang mempunyai emosi. Sayangnya, saat emosi sudah menghampiri, kita seringkali kehilangan daya untuk berpikir jernih. Kita lebih senang mendramatisir keadaan. Padahal, masalah seharusnya diselesaikan, bukan diperpanjang. Justru ketika ada orang-orang yang udah punya uang banyak bilang bahwa ternyata uang itu bukan segalanya, ya itu yang lu dengerin. Karena dia udah dapat yang lu ingin. Lu pengen banyak uang kan? Ini ada orang udah dapat banyak uang. Orang yang udah dapat banyak uang ini bilang bukan uang yang harusnya jadi tujuan lu. Kalau orang yang banyak uang ini nggak lu dengerin, terus lu dengerin siapa? Orang yang sama-sama nggak punya uang sama lu. Keberanian itu adalah sebuah langkah yang harus kita ambil kalau kita pengen bahagia. Contoh, kita ada di sebuah lingkungan yang toksik. Perlu keberanian untuk bilang, stop, gue gak mau lagi bergaul sama lo, gue mau keluar dari sini. Ya harus berani memang dengan segala resikonya. Tapi setelah itu kita bahagia untuk diri kita. Orang-orang yang berhasil mengalahkan moodnya itu adalah orang yang pada akhirnya berhasil mencapai kesuksesan yang diinginkan. Mereka yang kalah sama moodnya itu nggak bisa sukses pada akhirnya di kehidupan. Kenapa? Karena sama mood aja kalah. Apalagi sama kerasnya kehidupan. Kehidupan tuh keras. Kehidupan nggak peduli lu mood atau enggak.